Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Al-ayah. Mudah-mudahan bacaan surat Al-Fil menjadi doa kita untuk menyelamatkan, memberikan kemenangan kepada umat Islam dimanapun berada yang sedang mendapatkan ujian. Semoga Allah memberikan kemenangan, keberhasilan, dan kita yang ada di Indonesia tetap sehat walafiat dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, seluruh kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang sudah tampak kelihatan di layar Zoom, tampak para hadirin dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang langsung di Masjid Al-Furqan, para dosen, para mahasiswa bersama-sama. Mudah-mudahan semuanya kehadiran kita di kegiatan kajian ini selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum membahas apa yang sudah kita siapkan, kita bersama-sama dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk almarhum yang minggu ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu namanya almarhum Aditya Pramudita ST. Nah, ini beliau adalah suami dari Ibu Saskia Kanisa Puspanikan STMAB, dosen dari EPTK UPI, dan juga sekaligus menantu dari Profesor Dr. H. Dani Mariawan MPD yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan almarhum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 30 tahun lebih sedikit. Jadi Allah memanggilnya dalam usia yang masih muda. Mudah-mudahan kita doakan almarhum diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan di alam barzah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tempat yang penuh nikmat, rahmat, berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari siksa kuburnya dan menjadi ahli surga
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa naqihi minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minad danasi wa bilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zauzan khairon min zauzihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Dan keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, kemudian juga orang tua, mertua, semuanya diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesabaran, dan menjadi turunan yang saleh, yang menjadi imamnya orang-orang yang muttaqin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa bagi hamba-hamba Allah yang sedang sakit. Mungkin di antara jamaah kita ada yang sedang sakit, ataupun juga keluarga kita, kolega kita, kawan kita, sahabat kita, teman kita, atau kita sendiri dalam kurang sehat. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dengan sehat yang sempurna, sehat walafiat. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian kita juga berdoa untuk mendapatkan kelancaran. Hidup kita harus bahagia, harus selamat. Nah ini, di kata kuncinya itu, hidup ini harus bahagia, harus selamat, jadi apapun gitu ya. Jadi apapun dan dimanapun. Nah ini, untuk kelancaran segala aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, tema yang kita bahas pada pagi hari ini sebagaimana tema yang telah diketahui, yaitu merawat. Nah ini ya judulnya, merawat diri. Merawat diri agar tidak terjebak dalam hasud yang menggerus semua kebaikan. Nah ini temanya, jadi tema hari ini jadi merawat diri. Nah bagaimana kita merawat diri ya? Merawat diri agar tidak terjebak dalam hasud yang menggerus semua kebaikan. Jadi bagaimanapun amalan yang sudah kita lakukan, perbuatan apapun yang sudah kita laksanakan, jangan sampai tergerus habis. Jangan sampai tergerus habis sehingga menjadi orang yang muflis, orang yang habis amalan-amalannya karena perbuatan-perbuatan dengan hasud yang mereka lakukan. Mari kita lihat ayatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya akan Allah jaga kita dari sifat hasud tersebut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, ataukah mereka dengki kepada manusia? Nah ini. Ataukah mereka dengki kepada manusia, kepada Nabi Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, nah ini, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar. Nah ini jadi ayat yang mengungkap tentang dengki. Kemudian kita lihat tafsir dari ayat yang kita baca atau asbabun nuzulnya dulu ya. Asbabun nuzul. Kita lihat asbabun nuzulnya. Ibnu Ishaq, nah ini, meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, orang-orang yang menghasut Bani Quraisy, Watfan dan Bani Quraidah untuk memerangi Nabi Muhammad SAW pada perang Ahzab adalah Huyai bin Akhtab, Sadam bin Abil Huqaiq, Abu Rafi Anrobi bin Abil Huqaiq nih, Abu Amir dan Huzaifah bin Qais. Mereka semua adalah dari Bani Nadir. Ketika mereka mengatakan atau ketika mereka mendatangi orang-orang Quraisy, orang Quraisy berkata, ini, halo? Orang Quraisy berkata, ya, sini katakan, para pendeta Yahudi itu adalah yang tahu tentang kitab-kitab yang lebih dulu diturunkan. Tanyalah mereka apakah hal itu atau apakah agama kalian lebih baik atau agama Muhammad. Nah ini, ketika ditanya tentang hal itu, para pendeta Yahudi tersebut menjawab, agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad, dan kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada dia dan para pengikutnya. Nah, maka Allah menurunkan, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat hingga dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Nah di sini jadi adanya hasud yang timbul dengan membandingkan, dengan mempertanyakan. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat interpretasi para mufasir tentang ayat yang kita baca. Dalam tafsir disebutkan tafsir Al-Sarut, tafsir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaujahnya ataupun Al-Jaujairi ini mengungkap makna kata Al-Hasad.
makna al-hasad ya. Al-hasad berharap agar orang lain kehilangan sesuatu nikmat dan berharap untuk mendapatkan nikmat itu. Nah, ini yang namanya hasud. Tadi kan ada yang bertanya mahasiswa, hasud itu apa sih? Di mana-mana ngomong hasud, apa sih hasud itu sebenarnya? Hasud itu adalah berharap gitu, agar orang lain kehilangan suatu nikmat dan berharap untuk mendapatkan nikmat itu. Nah, gitu. Orang lain dapat kemajuan ya. Orang lain mendapatkan kenikmatan, orang lain mendapatkan keberuntungan. Nah, bagaimana ini supaya keberuntungan yang mereka rasa itu hilang gitu dan pindah kepada saya? Oh, begitu. Diberi jabatan orang lain. Ini kenapa sih orang itu kasih jabatan? Tidak kepada saya ini. Bagaimana caranya supaya jabatan itu oleh saya? Nah, di sini gara-gara ada penyakit, ada hasud. Itu namanya al-hasad. Kemudian ada kata wal hikmah. Wal hikmah benar dalam perkataan dan amalan dibarengi dengan pemahaman tentang rahasia syariat Allah. Nah, ini hikmah. Ini benar dalam perkataan dan amalan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka amalkan, itu dibarengi dengan pemahaman tentang rahasia syariat Allah. Jadi kalau kita melihat kepada makna ayat yang kita baca, kata tanya apakah? Nah, ini di sini adalah bermakna pengingkaran yang diungkapkan Allah untuk sikap kikir mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin atas kenabian dan kedaulatan. Ini adalah yang dimaksud Allah dengan manusia dalam ayat ini. Oh, gitu. Adapun hikmah adalah sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh para nabi keturunan Ibrahim yang merupakan wahyu dari Allah. Semua hal tersebut adalah ilmu hukum yang benar, lagi lurus dan bermanfaat bagi mereka. Nah, ini tafsir yang pertama. Kemudian kita lihat tafsir yang kedua. Nah, di sini kita juga melihat tafsir yang kedua di sini, atau masih yang pertama. Dan kerajaan yang agung ya. Dan kerajaan yang agung adalah yang dahulu dipimpin oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Semua hal di atas telah dipahami dan dimengerti oleh kaum Yahudi. Oleh karena semua hal ini, kenapa mereka iri dan menginginkan apa yang ada pada Nabi Muhammad dan kaum mukminin. Dan maksud dari konteks ayat adalah hinaan kepada kaum Yahudi dengan menyebutkan sifat iri seperti dalam celaan kepada mereka yang sebelumnya yang telah menyebutkan sifat kikir dan bodohnya mereka terhadap ilmu. Jadi pelajaran dari ayat tercelanya sifat iri dan kikir. Sifat iri dan kikir itu pada manusia nempel gitu. Pada mahasiswa, pada dosen, pada masyarakat, bahkan pada ulama mungkin gitu ya. Orang-orang yang berilmu juga mungkin sebagai manusia gitu ya. Ada-ada saja orang lain punya kenikmatan seperti ingin merebut, seperti orang lain itu adalah bodoh yang pintar hanya dirinya sendiri karena ingin merebut tentang apa kenikmatan yang orang lain terima. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir, ini tafsir yang kedua, disebutkan bahwa kaum Yahudi dengki kepada Nabi Muhammad SAW yang telah dianugerahi kenabian yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ya dengki. Hal ini yang menghambat mereka untuk percaya kepada Nabi Muhammad SAW ialah rasa dengki mereka terhadapnya, mengingat Nabi Muhammad SAW dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan Bani Israel.
Jadi maunya dari kalangan Israel, Bani Israel, bukan dari kalangan bangsa Arab gitu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Tabrani mengatakan dari As-Saddi, dari Ato, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, ataukah mereka dengki kepada manusia. Nah ini hingga akhir ayat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia adalah kami bangsa Arab, bukan orang lain. Mujahid mengatakan bahwa di antara mereka ada yang beriman kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, ada pula yang inkar, kafir kepadanya. Maka orang-orang yang kafir dari kalangan mereka sudah pasti lebih mendustakan kamu dan lebih jauh dari hidayah serta perkara hak yang jelas yang diturunkan kepadamu. Jadi inilah bahayanya yang disebut dengan hasud ataupun iri kepada yang lain. Selanjutnya kita lihat tafsir yang lain ini. Dalam tafsir Al-Muhtasor ya disebutkan justru mereka kaum Yahudi ini iri hati. Nah ini iri hati kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya atas apa yang Allah berikan kepada mereka yang merupakan kenabian, keimanan dan kekuasaan di muka bumi. Mengapa kalangan Yahudi iri hati kepada mereka, kepada Muhammad beserta para sahabatnya, sedangkan kami telah memberikan kepada keturunan Ibrahim kitab suci yang diturunkan dan wahyu yang kami turunkan kepada mereka di luar kitab suci serta kerajaan yang luas. Nah ini dalam pandangan tafsir yang ketiga. Jadi kita diberi sumbangan pikiran tentang bagaimana kehidupan timbulnya iri di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat bagaimana nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca. Halo? Ayat berapa? Ayat berapa? Surat apa? Wah masih ingat, dikira sudah lupa lagi nih ayatnya. Jadi nilai-nilai pendidikan dalam ayat yang kita baca mendidik hambanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan memohon perlindungan dari sifat hasud. Nah ini. Jadi semoga nih para jamaah yang ikut ngaji, yang tahu ada pengajian ya, oleh Allah itu dilindungi dari sifat hasud. Kita ini selamat dari kitab hasud. Ketika ada perasaan ingin hasud pada orang lain, ingat kepada ayat yang kita baca. Ingat kepada penjelasan yang sedang kita ungkap. Sehingga mendidik diri, mendidik jiwa, mengarahkan kepribadian masing-masing untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar kita dihindarkan, dilindungi dari sifat hasud yang dikatakan di judul tadi. Sifat hasud menggerus segala kebaikan, bahkan seluruh kebaikan. Naudzubillah. Kita sudah beramal banyak, sudah berbuat baik banyak, tapi ingat ada hal yang bisa menggerus kebaikan yang sudah kita miliki dengan hasud tadi. Kemudian yang kedua, mengajarkan hambanya agar menjauhi sikap iri, dengki terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Nah ini. Jadi mengajarkan hambanya. Ketika kita membaca ayat itu sedang mengajarkan hambanya agar menjauhi sikap iri, sikap dengki terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Harusnya kalau ada orang yang mendapatkan keberuntungan itu
bersyukur. Gitu ya. Bersyukur ada teman kita lulus, nilainya besar, bersyukur, subhanallah. Gimana cara belajar yang bagus untuk saya ikuti? Harusnya begitu ya. Bukan iri, orang itu nggak pernah menghafal kok nilainya bagus. Jangan-jangan nyontek dia. Ini sifat iri yang muncul dari pribadi orang tersebut. Mendidik hambanya agar senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nah, ini mendidik diri kita, jiwa kita, supaya kita ini menjadi manusia yang selalu pandai bersyukur. Supaya selalu bersyukur kepada Allah ya. Ada doa yang bagus loh, supaya minta tolong kepada Allah supaya menjadi orang yang selalu bersyukur. Apa doanya? Masih ingat doanya? Halo? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, terus wa husni ibadatik. Ulangi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi hamba yang selalu berzikir, selalu bersyukur, dan selalu amal yang lebih baik. Nah, ini doanya pendek, dan nggak usah dihafalkan, dibaca ada setiap pada sholat dibaca. Kalau belum hafal lihat catatannya, nanti lama-lama jadi hafal. Karena kalau sengaja menghafalkan masih banyak pekerjaan lain, mengerjakan tugas, makalah belum beres, tesis aut-autan, disertasi nggak bener-bener misalnya gitu ya. Maka baca aja setiap selesai sholat. Jadi selalu ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur dan selalu berzikir, dan amal selalu ingin amal yang lebih baik dari hari kemarin, dari yang telah lalu. Terus juga yang keempat, mendidik menjauhkan sifat sombong dan riya. Karena semua yang kita miliki adalah titipan Allah dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Menjauhkan sifat sombong, menjauhkan dari sifat riya. Karena semua yang dimiliki oleh orang lain, yang diterima oleh kita, itu semata-mata titipan, itu semata-mata hal yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kemudian. Nah, itu nilai-nilai pendidikan yang kita gali dari ayat yang kita baca di awal tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini ada gambar merah-merah begini nih. Gambar apa nih? Apa itu hasud? Nah, jadi ini hati yang berpecah-pecah nih, tidak utuh. Jadi ini hati sedang ada penyakitnya. Halo, penyakitnya sedang terjadi, maka tidak utuh ini ya. Apa itu hasud? Maka kita lihat. Menurut Asy-Sya'rawi ya di sini, penyakit jiwa bernama hasud. Oh, gitu. Penyakit jiwa bernama hasud benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebut sifat ini. Dengki adalah perbuatan putus asa yang lebih jahat dari kekuatan gaib yang mendatangkan keburukan kepada manusia. Dengki merupakan kekuatan yang tak tampak, tetapi berpengaruh besar dan mampu mendatangkan bencana. Ini bahayanya. Jadi memang ingat ya, kalau akan iri, ada hati iri pada orang itu, ingat kepada penjelasan ini. Takut gitu. Jadi sekali lagi saya ingin mengulangi. Jadi hasud itu penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu adalah bernama hasud. Benar-benar ya, dan diungkapkan nyata, dan Al-Quran juga sendiri dengan mengungkap sejelas-jelasnya tentang sifat ini. Dengki perbuatan putus asa. Nah, maka tidak boleh putus asa.
Bahkan disebutkan putus asa yang lebih jahat dari kekuatan gaib yang mendatangkan keburukan kepada manusia. Tuh. Dengki merupakan kekuatan yang tak tampak tetapi berpengaruh besar dan mampu mendatangkan bencana. Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan, kita sama-sama baca, mudah-mudahan kita selamat dari sifat hasud. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Tuh. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawa, hasud adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasud. Nah ini. Jadi kalau ada kata-kata hasud, ada yang dihasud, ada yang menghasud, ada yang melakukan hasud, ada yang kena hasud. Nah gitu. Jadi hasud adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasud. Nah itu. Jadi membenci, bukannya senyum. Nah gitu ya. Bukannya lebih membenci. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, hasud adalah kejahatan energi. Waduh. Tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan Allah dari hasud itu. Kita baca ayatnya ini, sering kita baca. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia berdengki. Meski hasud tidak terlihat secara kasat mata, namun efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Misalnya kita mendapatkan kemajuan, ketemu sama orang nggak mengucapkan selamat, nggak senyum, ada apa ini? Tapi kita jangan berbicara ada hasud lah, jangan ngomong gitu. Tata aja diri sendiri untuk tidak kena hal itu. Maka sering-seringlah ya ada amalan yang mesti dibaca setiap pada sholat. Itu selain bacaan yang rutin, tambah surat-surat pendek ya. Qul huwallahu ahad baca 3 kali. Kemudian baca Qul a'udzu falaki 3 kali, An-Nas 3 kali. Untuk apa? Untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sebelum tidur kita baca, sebelum berangkat dan setelah kita sholat ada bacaan itu, sehingga kita selalu mohon untuk tidak kena hasud dari hasudnya orang-orang yang hasud. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sekarang nih. Tahu Al-Ghazali? Halo? Tahu Al-Ghazali? Udah pernah bertemu? Udah dalam kitab-kitabnya ya, dalam karya-karyanya, dalam pikiran-pikirannya. Nah itu. Imam Al-Ghazali pernah berkisah tentang bahayanya kepada orang lain. Hasud adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkannya dari orang tersebut. Menurutnya, hasud adalah cabang dari syuh, yaitu sikap batin yang bakhil untuk berbuat baik. Hasud adalah sifat jelek karena kebencian yang ada disebabkan oleh kurang berimannya kita kepada takdir Allah dan tidak setuju pada pembagian karunia Allah
Ada juga sebabnya karena cinta dunia, takut disaingi, takut diejek oleh orang lain, dan lemahnya iman. Jadi yang paling esensi itu lemahnya iman. Makanya pengajian yang kita ikuti dimanapun hakikat sedang menata keimanan, sedang memperkuat keimanan. Bahkan orang-orang yang sudah melaksanakan sholat witir, doa yang paling sering kita dengar itu ya, setelah apa itu doa witir, kemudian kesananya Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khosyian, terus wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqon. Itu doa yang mantap itu kalau dibaca dengan penuh kekhusyuan dan paham apa isi dari doa tersebut. Cuman sayangnya banyak orang yang berdoa kurang paham maknanya, sehingga ketika minta itu bertanya, minta apa saya ya ini. Nah, inilah akibat dari tidak pahamnya tentang doa yang dibaca. Nah, itu dihasut adalah sifat jelek karena kebencian yang ada disebabkan oleh kurang berimannya kita kepada takdir Allah dan tidak setuju pada pembagian karunia Allah. Ada juga sebabnya karena cinta dunia. Oh, ini cinta dunia, takut disaingi, waduh, takut diejek, masya Allah, oleh orang lain, dan lemahnya iman. Halo, kemudian selanjutnya selanjutnya kita baca Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. Jadi terus setiap zaman kita masih kecil, zaman kita remaja, zaman kita dewasa, zaman kita hampir tua, itu terus di berbagai zaman itu terus itu. Kata Al-Ghazali itu 3 sifat ini setiap zaman itu terus ada dan ada gitu ya. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya, yaitu 1 hasud, iri hati, 2 ria, pamer, dan 3 ujub, angkuh, sombong atau berbangga diri. 1 apa tadi? Halo, 1 hasud, 2 apa? Ria, 3 wah, kalau bawa buku dicatat itu, tempel di kamar, 3 hal yang membahayakan hidup, tulis di situ. Hati-hati ya, ngomong sendiri dalam tulisan, masuk kamar ingat. Oh, begitu. Dan tadi kata Al-Ghazali ini setiap zaman ini muncul, termasuk zaman kita tua ini. Wah, gitu ya. Atau juga zaman muda itu muncul itu. Nah, itu dari ketiga penyakit hati tersebut yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasud. Nah, paling dampak, paling apa nih? Paling dahsyat. Atau dengki. Hasud adalah klaster, pakai klaster ini, klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Nah, ini betapa banyak perkelahian, percekcokan, dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan meniadakan diakibatkan oleh munculnya sikap dengki. Saudara, kakak dan adik tidak akur ya, semuanya ya gontok-gontokan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, iri. Nah, ini iri atau hasud merupakan salah satu kotoran hati. Waduh, kotoran hati yang hinggap pada siapapun. Perasaan ini sering menyusup dalam dalam sanubari ketika tidak suka melihat kesuksesan, kelebihan orang lain, baik harta maupun karir. Kotoran hati ini dapat mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan buruk,
bahkan Nabi menegaskan iri dapat menghanguskan kebaikan. Mari kita baca hadisnya pelan-pelan. Rasulullah SAW bersabda, an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al hasadu yakulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sifat iri akan menyebabkan pahala amal kebaikan itu hangus sebagaimana api melahap kayu bakar. Masya Allah. Kita sebagai anak banyak berbakti pada orang tua, hormat pada yang lain, ibadah nggak pernah ketinggalan, terus dilakukan. Tapi itu penyakit yang menahun itu, yang terus dipelihara, bahkan ada dalam jiwa, itu menggerus segala kebaikan. Semoga Allah melindungi kita, keluarga, kaum muslimin dari sifat hasud yang membahayakan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa dampak dan bahaya hasud? Nah, ada yang bertanya, apa sih dampaknya, kayak apa sih? Itu ya, bahayanya kayak apa? Mari kita lihat. Kita lihat yang pertama, secara psikologi hasud memiliki dampak secara psikologi ini. Di antaranya membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah ini. Jadi satu itu membentuk jiwa yang tidak mau bersyukur. Di segala kenikmatan yang Allah berikan selalu merasa tidak menerimanya. Nah ini, hati-hati. Namanya itu kufur nikmat. Menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Nah ini. Yang ketiga, munculnya ghibah, fitnah dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan sesama. Di sini ada kata kuncinya ghibah dan fitnah. Apa bedanya? Halo? Apa bedanya ghibah dan fitnah? Kalau ghibah itu mengungkit-ungkit kejelekan orang. Misalnya kita sedang di kelas nih, ada mahasiswa lain masuk. Nah, si ini nih yang dulu pernah mencuri ditangkap sama polisi, sekarang masuk lagi ke kelas. Halo, pencuri sudah mulai masuk, ngomong kepada orang lain, itu ghibah. Ataupun misalnya orang lain itu pernah ya melakukan hal-hal yang tidak patut dan orang tahu, orang banyak tahu semuanya. Nah, ketika muncul diungkit. Itu siapa? Itu si itu tuh, yang pernah itu tuh. Itu, nah ini namanya ghibah. Jadi orang sudah melakukan perbuatan itu jangan diungkit-ungkit. Bahkan ketika ketemu dengan orang itu, kita doakan semoga sifat itu tidak muncul pada dia, dan aku pun dijauhkan dari sifat itu. Dalam hati jangan keras-keras, bahasa doanya yang diungkapkan. Kalau keras-keras nanti nanya juga akhirnya gitu ya. Itu namanya apa? Ghibah. Kalau fitnah apa? Fitnah itu sangkaan yang belum ada buktinya. Ada orang yang bertamu sepertiga malam misalnya gitu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan-jangan ini begal misalnya gitu. Ini kan fitnah. Ada orang yang bawa map gitu ya, kemudian ngetuk-ngetuk pintu. Ini jangan-jangan minta sumbangan. Pak RT datang akan bersilaturahim. Jangan-jangan mau nagih bayaran rona. Nah ini jangan begitulah ya. Itu namanya apa? Fitnah. Jadi fitnah dan ghibah itu dua-duanya sifat yang tidak patut dikembangkan. Kemudian munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Ya kalau sudah ada begitu jadi begitu ya. Terus yang kedua kita lihat yang kedua, hasud dapat memakan kebaikan-kebaikan. Nah ini. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun nar al hatab
jauhkanlah dirimu dari hasud, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Terus yang ketiga, kita lihat, hasud dan benci memotong agama. Dalam hadis Nabi, dabba ilaikum daul umam qablakum al-hasadu wal baghdau hiya al-haliqatu haliqatud din la haliqatu sya'ri walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabbu apala unabbiukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salam bainakum. Penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian saling mencintai? Apa itu? Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah ini. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita ya, atau kita pernah memusuhi orang itu, kalau bertemu langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang pertama bermusuhan jadi cair. Kenapa? Karena salam itu hakikatnya berdoa. Coba perhatikan doa salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat dan keberkahan bagimu. Coba itu. Seorang guru masuk kelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda para mahasiswa selamat, dapat rahmat dan berkah dari Allah. Siang 40 mahasiswa mendoakan dosennya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahu maknanya, itu akan terus dikumandangkan, diamalkan ucapan salam sebagaimana anjuran dari Rasul. Ada orang yang memusuhi kita, ucapkan assalamualaikum. Jangan salam hanya ke ustaz saja. Kalau ke imam di masjid baru salam. Ini, wah ini pakai sorban panjang-panjang nih, assalamualaikum ya. Tidak boleh begitu. Kepada semua orang-orang yang kita tahu ini adalah hamba Allah ya, apalagi iman dan agamanya itu luar biasa. Masuk rumah pun ya jangan lupa. Halo, masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah hanya ada si mama. Kata si papa, semoga mama di rumah selamat, dapat rahmat dan berkah ya Allah. Coba, masa tidak tertarik dengan mengucapkan salam gitu? Kepada anak kecil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang, aduh. Ada mahasiswa yang sedang duduk-duduk di tangga itu. Ya kan ada nih mahasiswa suka duduk-duduk di tangga tempat naik di kampus-kampus. Tidak boleh itu duduk di situ. Harusnya hindari duduk di tangga-tangga. Saya suka lihat ini. Kalau ditegur itu mereka seperti gagah begitu. Padahal itu tidak tempat duduk. Ucapkan oleh kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang dapat rahmat dan mendapatkan berkah. Duduk di tempat ini supaya segera ditinggalkan. Ini bukan kebaikan di sini. Luar biasa itu. Dan mengucapkan salam harus pede ya. Jangan gegerenyeman. Itu salam namun itu. Harus pede, harus jelas sehingga yang menjawab pun menjadi jelas. Mari kita sebarkan salam di antara kita. Mari ciptakan merasa tenang dengan siapapun, merasa tenang ketemu sama siapapun, merasa bahagia ketemu sama siapapun. Karena umat Islam harus menyebarkan kesejahteraan, keselamatan, mengajak dan meminta agar tetap rahmat dan berkah selalu Allah berikan. Kemudian yang keempat, selanjutnya yang keempat, dipindahkan kebaikan orang yang hasud kepada yang dihasudi. Nah ini, dipindahkan kebaikan orang yang hasud kepada yang dihasudi.
Di sini Syekh Mustafa Al-Adawi berkata, ketahuilah bahwa orang-orang yang didengki, dihasudi akan mendapatkan kebaikan dari orang yang hasud. Kebaikan dari orang yang hasud akan diambil dan akan diberi pada orang yang dihasadi apabila sampai ada ghibah dan menjelekkan. Rasul bersabda, man kanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laisa samma dinarun wala dirhamun min qabli ayyukhadha li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Apa artinya? Mari kita lihat artinya, ya. Barang siapa yang berbuat dolim pada saudaranya, maka hendaknya dia meminta kehalalan padanya, karena kelak di akhirat tidak ada lagi dinar itu mata uang maupun dirham sebelum kebaikannya diambil untuk saudaranya yang dia dolimi. Bila tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan saudaranya yang dia zalimi akan diberikan padanya. Perlu dibaca pelan-pelan ya, supaya kita terhindar dari hal yang buruk ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, hikmah ataupun hikmah maksudnya hilang kemuliaan dan masuk neraka. Nah ini hilang kemuliaan. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, hilang kemuliaan dan neraka tempatnya bagi orang-orang yang seperti iblis menjawab atas pertanyaan dari Allah, merasa sombong, merasa angkuh. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang yang hasud hanya melakukan hal yang sia-sia jika orang yang dihasadi bersabar dan bertakwa. Kalau kita tahu dihasudi orang, sabar. Kenapa sabar? Sedang mendapatkan kiriman amal, gitu aja bayangkannya ya. Tapi kalau kita hasud orang lain, ingat kita sedang tergerus kebaikan. Tuh, gitu, ingat nih. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran, coba kita lihat. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Nah, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tuh gitu. Orang lain mendapatkan kebaikan, kita yang sakit hatinya. Kalau orang lain mendapatkan kecelakaan, kita bersyukur. Kenapa tidak mati sekaligus? Nah ini nih yang sering muncul.
Kalau mendapatkan keberuntungan, kok bisa ya, gitu ya. Tapi kalau mendapatkan kecelakaan, nah ini mudah-mudahan semuanya celaka saja. Wah, ini nih orang yang punya penyakit dalam hatinya. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini kita cari cara agar terhindar dari hasud. Gimana caranya nih? Kalau tadi kan akibat hasud. Sekarang kita harus tahu caranya supaya terhindar dari sifat hasud. Mari kita lihat. Yang pertama, rajin bersyukur. Tuh. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kasir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Ada orang yang kurang apa sih gitu. Kurang apa? Ya kurang syukur gitu. Kenapa tidak bisa bersyukur? Karena tidak mampu bersyukur kepada yang sedikit. Yang sedikit itu apa? Ya kalau melihat jumlah mungkin tidak seberapa. Kalau melihat kualitas mungkin tidak sehebat. Tetap disyukuri. Makanya Islam mengajarkan bangun dari tidur baca hamdalah. Alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatana wa ilahin. Habis makan apa? Tuh pohodei. Habis makan alhamdulillah amanat tertukar dengan bangun tidur. Gimana doanya ini? Jangan tertukar. Doa bangun tidur, doa selesai makan kan sama-sama bersyukur itu. Sampai ke daerah tertentu ada doanya. Ketemu sama orang ada doanya. Ketemu sama orang minimal alhamdulillah. Nah gitu, jangan mendapatkan kenikmatan kecil segini saya mah nggak senang, maunya nggak segini. Ini orang susah bersyukur ketika mendapatkan yang banyak. Karena ketika mendapatkan yang kecil tidak bersyukur. Mari menjadi hamba yang pandai bersyukur. Terus yang kedua melihat ke bawah dalam urusan harta dan dunia. Kata hadis Nabi, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Jangan terlalu melihat ke atas, melihat kekayaan orang, terus saja ngitung-ngitung kekayaan orang. Kekayaan kamu mana ya? Si anu kaya banyak itunya, banyak ininya. Ada kekayaan kita mana? Nah, ini terlalu banyak melihat ke atas. Dan seterusnya. Oke. Cara yang ketiga, banyak mendoakan kebaikan pada orang lain yang mendapatkan nikmat. Karena jika mendoakannya, kita akan dapat yang semisalnya. Oh, gitu. Banyak mendoakan kebaikan pada orang yang mendapatkan nikmat, karena jika mendoakannya, kita akan dapat yang semisal. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhuhril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amina walaka bimislin. Doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin. Engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Maka kita kalau berdoa itu untuk semuanya, seperti dalam doa mohon ampun, dalam beristighfar.
Coba lihat, coba dengar, atau coba kita ingat-ingat lagi. Kalau kita berdoa kan begini, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita mohon ampun untuk diri sendiri, mohon ampun untuk kedua orang tua, dan mohon ampun untuk muslimin, muslimat, mukmin, mukminat yang masih hidup ataupun yang sudah pulang ke pangkuan Allah Subhanallah. Allah, atau kalau ada orang yang sakit, tahu ada pengumuman si anu sakit, segera doakan, ya Allah, semoga Engkau cabut penyakitnya, berikan kesembuhan dan kesehatan. Ketika mengomongkan itu, kita di pinggir malaikat mengamininya. Kata malaikat, amin, engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Subhanallah. Oke, selanjutnya hadirin, meminta perlindungan kepada Allah tuh. Nah, ini yang sering kita baca. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Terus selanjutnya yang selanjutnya kisah. Nah, ini ada kisah, coba kita lihat kisah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, hasud, dengki adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan di bumi. Di langit adalah dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, dan di bumi adalah dengkinya Qabil kepada Habil. Allah berfirman, watnu alaihim naba abnai adama bil haq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala laqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya, menurut penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, salah satu alasan terjadinya pembunuhan tersebut selain karena Qabil tidak terima karena kurban Habil diterima oleh Allah adalah karena Qabil yang dengki ketika Habil dinikahkan dengan saudara kembar Qabil yang lebih rupawan. Dari kisah mengenai kedua putra Nabi Adam alaihissalam ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sikap tidak rela atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dapat menyulut api permusuhan antara manusia dan bahkan menimbulkan mudarat yang lebih besar seperti kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Terus selanjutnya doa. Kalau sudah doa selesai kajian kita ya, mari kita doa dulu supaya kita termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dari saudara dan saudara-saudara kami. Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Mari kita amalkan setiap pada sholat ya. Suratnya surah Al-Hasyr ayat 10. Lihat lagi, baca terus untuk mendapatkan dikabulnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita dan juga melancarkan segala urusan-urusan kita. Sebelum akhir doa yang biasa kita pohonkan kepada Allah, saya ingin mengucapkan terima kasih nih. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebahagian kekayaannya untuk mengembangkan dakwah kita kepada Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Yang kedua, terima kasih juga kepada Sivitas Akademika UPI yang telah bergabung, yang sudah biasa bergabung, yang belum bergabung. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Juga terima kasih kepada Dewan Guru Besar, Ketua Bapak Profesor Dede Suryadi dan Sekretaris Profesor Aan Komaria. Di sini hadir para guru besar, saya lihat. Mudah-mudahan para guru besar yang di dalam Sivitas Akademika UPI dan yang di luar UPI saya lihat juga, mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di sini ada Profesor Sulaiman Sukmala ya, saya lihat di sini ada tadi. Kemudian ada Profesor Eeng ya, ada Profesor Cucu dan yang lainnya hadir. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga profesor-profesor yang lain yang selalu hadir, insya Allah keberkahan, keselamatan dan kenikmatan Allah turunkan. Kemudian yang ketiga, terima kasih kepada Dekan EPBS Ibu Profesor Tri Indri Hardini dan para wadek di sini, Profesor Yalneta, kemudian Profesor Dingding dan calon Profesor Dr. Yanti Wirja yang telah mempersilahkan untuk memanfaatkan Zoom yang kita pakai dalam kesempatan ini. Semoga warga EPBS dan keluarga selalu diberkahi, dirahmati dan diselamatkan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terima kasih kepada para pengurus manajer asrama yang telah mengingatkan para penghuni di asrama putra dan putri untuk bergabung dalam kajian ini. Terima kasih Ibu Doktoranda, Ibu Doktor ya, Doktor Kokom yang ikut hadir. Mudah-mudahan tetap membimbing para mahasiswa di asrama menjadi salah satu lahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan para pembimbing yang lainnya. Kemudian juga terima kasih kepada para pengurus reng-rengan DKM Masjid Al-Furqon kebanggaan Sivitas Akademika UPI. Nah, hadir di sini calon profesor Bapak Joni ya, hadir selalu ini kalau kajian. Pokoknya ingin menyebut berkah dan rahmat luar biasa. Semoga Allah memberikan kelancaran segala urusannya. Juga Bapak penasehat ini, penasehat sekaligus Direktur Pascasarjana UPI, Profesor Juntika, kemudian juga Profesor Mufid, Profesor Ahman ya, di sini hadir. Kemudian para muazin juga ikut gabung dan menyiapkan persiapan segala sesuatunya. Mudah-mudahan semuanya menjadi lahan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Direktur Kemahasiswaan Profesor Dr. Suwatno MSI biasanya hadir di Al-Furqon karena sedang ada kesibukan, mungkin hadirnya di luar Al-Furqon, tetap dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Profesor Dedi Koswara dan sarjana angkatan 79 seangkatan dengan beliau, ikut ngaji gabung bersama-sama. Mudah-mudahan tetap rahmat berkah Allah berikan, amin. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik Pak Dr. Epiana Hikmamuddin. Nah, ini juga hadir. Pimpinan Prodi Pedagogik ini, pedagogik itu Prodi S2, imamnya pendidikan ya, ini di sini. Kalau ingin memperdalam pendidikan ya masuknya ke Pak Epi ya, halo ke Prodi Pedagogik. Semoga menjadi lancar dan selalu penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Dr. Mat Ali calon profesor yang hadir selalu dari Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia. Halo Pak Ali, selalu hadir.
semoga segera jadi profesor dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Profesor Doktor di sini ada angkatan-angkatan yang sudah disebutkan tadi ya. Kemudian Bapak Tatang Muhtar Kadisdik Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung. Nah, ini Pak Tatang hadir. Semoga Assalamualaikum. salam. Terima kasih Pak Ketua Kepala Dinas Dukcapil. Semoga sehat selalu dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya Pak Dr. Yadi dosen dari ITB juga hadir. Terima kasih ini. Hadir, terima kasih. Kemudian Pak Dr. Nana dari UIN Bandung juga hadir. Terima kasih. Kemudian Pak Dr. Ai Darmana dari Unimed juga hadir ini dalam kajian. Semoga tetap mengembangkan ilmu di universitas sana, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada seluruh mahasiswa Prodi Psikologi dan Pendidikan Biologi Universitas Jambi, nah, ikut hadir Ustadz Anwar ini. Kru kita jadi dosen di sana, mudah-mudahan terus mengembangkan ilmu, mengembangkan dakwah dan tetap dalam guyuran rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kemudian juga Dr. Aang Solehudin Anwar MPD ini Ketua LPPM Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, ini juga hadir. Semoga dalam melaksanakan tugas dengan penuh keberkahan. Kemudian Sivitas Akademika Unikom juga hadir. Di sini ada dosen, ada para mahasiswa. SMK Negeri 1 Cilamaya. Nah, Cilamaya ya, hadir ini. Mudah-mudahan tetap melaksanakan tugas dengan penuh keberkahan. Kemudian Kepala Sekolah DN 90 Cibiru, Bapak Haji Edet Burhanuddin. Nah, terima kasih. Kemudian juga Warek dari Uninus ini, yang mantan Warek ya, Pak Dr. Hendi S. Muhtar. Halo Pak Hendi, Dr. Hendi. Assalamualaikum, Bro. Salam. Semoga lancar, sukses selalu dalam menjalankan tugasnya. Termasuk ya para profesor, para dosen, para alumni, mahasiswa yang sedang kuliah, yang sedang pusing-pusing membuat disertasi dan tesis. Melalui kajian ini Allah berikan kelancaran kepada kita semuanya. Kemudian selanjutnya Pak Dr. Marwan juga sama ini dengan alumni hadir, termasuk Bapak Profesor Njang Juanda dari EPTK. Halo Profesor, selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan salam selalu, mudah-mudahan selalu berkah. Terima kasih. Kemudian juga kelas doktoral BPIP RI Bapak Masdon, Bapak Sadono Sri Harjo dan kawan-kawan. Subhanallah. Assalamualaikum. Salam Mas Don, luar biasa Pak Direktur ini hadir selalu ya, selalu insya Allah dalam melaksanakan tugas sehari penuh dengan keberkahan insya Allah. Kemudian juga hadir di sini konsorsium pendidikan tinggi dan cendekiawan Nusantara Bapak Profesor Dr. H. Supari Muslim MPD. Nah, juga hadir. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah. Kemudian Bunda Sopi dan Majelis Taklim Asyukur dari daerah Sumedang juga tidak ketinggalan, selalu hadir. Mudah-mudahan jamaah pengajian jadi jamaah pengajian yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat. Di sini ada Pak Abdul Salam, ada Pak Jainuddin hadir dari Banjarmasin. Mudah-mudahan apa yang sedang dikerjakan penuh kelancaran dan kemudahan. Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen Pascasarjana S2 STIE LMPP Suryalaya Bapak Dr. Ki Haji Riyad Jamil SPD MM. Kiai hadir, semoga lancar dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kemudian juga keluarga besar KBSA ini
KBSA, YBSA, Ibu Hajah Sobariah pimpinannya, dan para tenaga pendidikan, kependidikan di sana selalu mendapatkan keberkahan dan kelancaran. Juga keluarga Ibu Yoyo Suryakusuma, nah ini, dan juga keluarga besar keluarga besar Abah Ukik dan abunya, nah juga ikut hadir ya. Mudah-mudahan penuh keberkahan dalam kajian ini. Kemudian juga ini dari Kecamatan Mande ini disampaikan player kita oleh Pak itu tuh yang selalu hadir ya, Pak Dading. Halo Pak Dading, selalu sehat ya. Ini dari Kecamatan Mande di sini. Ya ulangi, dari Kecamatan Mande hadir para guru ya, Ibu Gigis Solihatin, Ibu Lina Herlina, Ibu Ida Latifah, Ibu Hartiningsih, Ibu Cucu Suciana, Ibu Nur Hasanah, Ibu Ratna, Bu Pipi, Bu Yeni Handayani, Bapak Mesa, Bapak Cecep, Bu Suhartini, ini dari Kecamatan Mande Cianjur. Ini luar biasa, para kepala sekolah ikut ngaji supaya tetap bahagia dan selamat dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Kemudian Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, nah juga ini hadir Bapak Tamtam Kamaludin. Dosen lain, para mahasiswa diajak untuk ngaji, bukan soal daik dan tidak daiknya, ada nggak maunya ngajak itu aja. Termasuk ya kawan-kawan di universitas, insya Allah, di institut, insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak Dr. Usep Sutarman, Ketua STAI Yamisa Soreang juga hadir, terima kasih. Bapak Profesor Usep Kuswari, EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang juga selalu hadir. Insya Allah berkah. Waalaikumsalam. Lancar selalu Prof dalam tugas sehari-hari. Kemudian Sivitas Akademika Pendidikan Karakter Pancasila, Ustadz Riyadi. Halo Ustadz Riyadi. Ini dari Kalimantan Barat, Tanjung Pura, Universitas Tanjung Pura hadir. Semoga semuanya memiliki karakter yang kuat, baku dan terhormat. Kemudian juga hadir di sini Bapak Dr. Ahmad Sujai, Dewan Majelis Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Dr. Agil, ini Dekan FAI Unsika juga hadir. Terima kasih. Semoga lancar dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Dan juga Bapak Dr. Sutarjo juga selalu hadir dalam kajiannya. Dan calon doktor Haji Teddy Asda 2 Kota Tasik. Halo. Assalamualaikum. Salam. Mudah-mudahan dengan hadirnya ini lancar segala urusan Pak Haji, insya Allah. Kemudian juga di sini ada Pak Toto Sunarto dari Ciputat Jakarta juga hadir. Terima kasih. Kemudian MTS Negeri 2 Bandung Barat Bu Dr. Hajah Yuni juga hadir. Terima kasih. Seluruh Sivitas Akademika UBK, nah ini Bapak Rektor dari UBK, Bapak Dr. Entris Sutrisno. Halo Pak Rektor, selalu hadir. Ya, sama-sama semoga sukses dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian Bapak Gatot Handoko, ini Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir. Terima kasih. Kemudian Pak Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu, selalu sehat. Terima kasih dari Surabaya beliau, semoga sehat selalu dan penuh keberkahan. Kemudian Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga ikut hadir. Subhanallah, semoga lancar dalam melaksanakan tugas. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek juga hadir. Insya Allah berkah. Terima kasih sama-sama Ibu, dengan kesibukannya selalu ngaji, insya Allah berkah. Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jatim juga hadir ya. Terima kasih. Bapak Suka, Kepala Balai Guru Penggerak NTB bersama Bapak Irfan juga hadir. Terima kasih.
Bapak Siswanto Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Ibu Isaris Arwiyati, Ibu Imas Mulyati, Ibu Nurhayati, pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Bapak Ahmadi, Ibu Adelina, Balai Guru Penggerak Jawa Timur juga hadir. Terima kasih. Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Bapak Wasimin, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat. Wah, ini halo, selalu hadir. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama, semoga berkah. Kemudian juga Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMA Negeri 2 Surabaya, SMK Negeri 2 Surabaya, terima kasih. Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir. Ayo sama-sama. Ibu Alpa Nur Hasanah, SMA Negeri Pakem Sleman Yogyakarta juga hadir. Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Jetis Ponorogo Jatim Sekolah Inklusi juga hadir. Bapak Andi Jamal Mapera ya, Provinsi Sulawesi Selatan juga hadir. Terima kasih. Bapak Ropik Ali Muhsin, Ketua Komunitas Guru Penggerak Jatim juga hadir. Terima kasih. Ibu Umi Kulsum, Balai Bahasa Jawa Timur juga hadir. Bapak Siswanto, Disdik Ponorogo juga hadir. Terima kasih. Ibu Imas Mulyati, Pengawas SMA Disdik Provinsi Jabar juga hadir. Pak Nana Erwijaya, Pengurus Wilayah IGI Jabar. Nah, dari IGI juga hadir. IGI itu Ikatan Guru Indonesia. Pak Muhammad Yunus, mahasiswa S3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor juga hadir. Terima kasih. Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung juga hadir. Bapak Ujang Permana, DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka juga hadir. Terima kasih. Bapak Dr. Yayat Sudrajat, MTS Negeri 1 Kabupaten Bandung. Kemudian Pak Dr. Eka Abdul Hamid, Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang, Prodi PAI dan Ekonomi Syariah. Terima kasih. Bapak Asep Saifullah, Dr. Asep Saifullah, Kepala SLB Negeri Karawang juga hadir. Terima kasih. Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga hadir. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar. Pak Agus Daryo dari Uninus dan Untar Jakarta, terima kasih. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM, terima kasih. Universitas YPIB Majalengka, nah juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademi STB Bina Esa juga hadir. Sivitas Akademi SMPIT Alpaz binaan Prof Aan, terima kasih juga hadir. Sivitas Akademika Sai School, nah juga Ustaz Sandi selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian juga Ibu Profesor Sulistiarini dari LPPM Untan. Nah, ini selamat sudah jadi profesor, semoga berkah ya. Kemudian juga Ibu Siti Khorih Auria, Dinas Pendidikan Kota Depok, terima kasih ikut hadir, semoga berkah. DKM Masjid Al-Falak dan Jawa Masjid Al-Falak juga sama-sama hadir. GOW KBB Ibu Dr. Deti dan Ibu Lia selalu hadir, selalu berkah. Bapak Dr. Kiai Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi dalam kesibukannya selalu hadir, semoga lancar segala urusannya. SMP Tahfiz Quran Fantastis Depok juga hadir. Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon juga hadir. SMK Nur Kausar Budiah juga hadir.
Itulah kawan-kawan yang kami sebut, dan yang tidak disebut sama saja. Semuanya sedang menerima rahmat dan berkah Allah, termasuk Profesor Mir Alam. Nah, ini dari Makassar hadir. Terima kasih, Bro. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan lancar selalu. Mari kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan minggu depan masih bisa hadir, panjang usia, sehat walafiat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten, saya akan mendahului keluar. Mohon maaf lahir batin ke semuanya. Moga-moga panjang umur. Pak Tato hadir. Alhamdulillah. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.